akhirnya ya kami bersiap waktu itu. Oh berarti dukungannya ke Mas Ganjar. Oke. Sebagian teman-teman juga sudah diberi brief oleh Pak Jokowi untuk mengawal Mas Ganjar kan. Iya. Mengawal Mas Ganjar, kemudian ya arahnya ke sana. Setelah kami konsolidasi, tiba-tiba Pak Jokowi belok. Nah waktu bulan Juni kan juga Pak Jokowi datang di kan PDI Perjuangan bikin acara Bulan Bung Karno kan. Iya. Bulan Juni di GBK. Itu Pak Jokowi datang. Nah sebenarnya dari situ kami melihat sepertinya Pak Jokowi punya kegundahan dari wajahnya, tidak sesumringah biasanya, gitu. Mungkin ya sudah ada dilema ya dalam dirinya. Ngomong-ngomong, Anda menyesal nggak sih dukung Jokowi selama 9 tahun? Mungkin beberapa bulan terakhir ini sedikit kecewa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa kita di channel yang keren ini. Keren, cadas ya. Ya sobat RH sekalian, saya ada tamu yang luar biasa ya. Kalau tidak ada konstelasi politik yang berubah, barangkali saya tidak akan pernah ngundang dia. Soalnya dia punya televisi yang sering sekali membahas saya itu 2045 televisi ya, TV ya. Saya juga heran ya. Tapi saya sekali-sekali saya bahas juga. Jadi dia gengnya sama Rudy S. Kamri gitu ya. Rudy S. Kamri itu kanal anak bangsa dan lain sebagainya. Tapi TV satunya enggak ya. Enggak, TV satunya sudah berubah ya. Kalau yang dipanggilnya, kalau ingat film Hunter, Didi Mikol ya, Didi Kartika, Didi Mekol. Didi Mekol ya, bukan Mikol, Didi Mekol ya. Didi Kartika Jumadi. Oke. Hai Bang. Gimana? Apa kabar? Oke, baik ya. Jadi saudara sekalian luar biasa ya. Karena beliau ini saya searching dan saya udah kenal lama. Barangkali saya udah kenal 10 tahun lah kurang lebih kita ya. 2012 beliau ini mendirikan JustMap. JustMap itu adalah Jokowi Ahok Social Media Volunteers ya kan? Masih ada JustMap? Nggak ada. JustMap sudah selesai masa tugasnya. Sampai? Sebenarnya selesainya itu sampai Pak Jokowi terpilih untuk yang kedua kalinya ya 2019. Jadi 2019 selesai JustMap. Nggak kayak Projo ya. tidak pemilihan lagi, masih ada juga Projo ya. Karena Pak Jokowinya kita kan waktu itu berjuang untuk Pak Jokowi ya. Nah, Pak Jokowi kan 2019 berarti udah selesai. Terpilih kembali untuk yang kedua kalinya. Jadi udah kita nggak ikut-ikutan di 2024. Enggak. Tapi di 2024 Didi kan 03 ya. Saya mendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Kami membuat tim komunitas baru. TPN ya, tim pemenangan nasional ya. Bikin komunitas baru khusus perempuan, namanya Pijar. Perempuan Indonesia Pilih Ganjar Mahfud. Maksa banget. Perempuan Indonesia pilih Ganjar boleh kan? Pilih Ganjar tadinya kan belum ada cawapresnya. Cawapresnya kan last minute. Pijar mah gitu, pakai tambah mah aja. Pijar mah. Nah, jadi perempuan Indonesia pilih Ganjar dan Mahfud. Ini channel yang terkondang ini. Lihat deh itu. Dapat rekor muri pula. Itu juara omon-omon ini. Omon-omon keren banget. Monolog terbanyak. Ya, juara omon-omon ya. Jadi belum monolog nih Bang Refli udah ini kan saya kan coba lihat tuh 2021 itu kan masih Covid kan. Orang lain belum memulai omon-omon, kita omon-omon melulu kan. Tapi menurut siapa yang ini Denny Sregar katanya saya yang niru dia omon-omon. Abang kan dulu bikin podcast ini tahun
2020. Oh, 2020 pas COVID. Dan sudah omon-omon. Dari awal kan saya omon-omon, cuman pada waktu itu saya tidak live karena nggak ngerti live, bayangkan. Jadi 2020 itu saya tidak pernah live bukan karena nggak berani, nggak ngerti live itu seperti apa. Saya baru ngerti Januari 2021 bagaimana caranya live. Tapi sekarang udah ada tim segala macam lengkap. Enggak, dulu juga ada tim. Jadi dari awal, cuma nggak ngerti live. Timnya juga katrok juga, dia nggak ngerti live-nya. Gimana cara live ya? Kita, saya kok nggak biasa ngomong Didi tuh, biasanya Dede gitu. Dede, tapi Di ya. Oke lah, karena E-nya double ya, Didi ya double ya. Kita ngomong tentang ini ya, zigzag saja ya. Karena tentu Sobat Era ini agak heran kok yang diundang Didi McCall ya kan, atau Didi Kartika Kita Jumadi. sebenarnya dulu nggak pernah satu frekuensi ya? Iya, nggak pernah lah. Tahun 2014 saya dukung Jokowi kan. Oke. Iya kan, 2014 saya dukung Jokowi. Nah, saya ingin terakhir dulu ya. Kan paling bagus tuh yang dari Karen, jangan dari yang belakang dulu. Dari Karen. Ya, siap. Dari Karen itu adalah yang menarik adalah ini ada beberapa relawan Ganjar Mahfud yang saya tahu bahwa Jokowi banget awalnya. Iya. Ya kan? Jokowi banget. Tapi tiba-tiba pada saat-saat terakhir ketika Jokowi tidak dukung Ganjar tapi dukung Prabowo, akhirnya mereka menyatakan sikap. Ya. Tetap ke Ganjar dan berpisah sama Jokowi. Di situ ada Rudi Eskamri, ada Didi Kartika Jumadi, Denny Siregar yang paling dibenci 01 itu. Ada Mas Jopre. Ada ya. Nah, itu kenapa? Dijawab dulu itu dulu. Kenapa? Biar jangan saya kebanyakan ngomong nanti diprotes orang saya. Silakan, Di. Iya, jadi saya dukung Pak Jokowi kan sejak 2012. Iya. Pilkada DKI ya? Pilkada DKI, kemudian 2014 sampai 2019. Ya. Nah, setelah itu kami tetap membantu sih sebenarnya di sosial media, tapi tidak berupa satu komando yang top down, lebih kepada bottom up aja, relawan-relawan yang masih punya waktu ikut berkontribusi untuk menceritakan program-program kerjanya Pak Jokowi lah pada saat itu. Nah, sampai pada sekitar tahun 2021 waktu itu. Pak Jokowi kan hadir di 2021 atau 2022 saya lupa. Pak Jokowi hadir di acara Projo yang di Senayan. Bukan, yang di Borobudur waktu itu. Di Jawa Tengah. Iya. Nah, di situ Pak Jokowi memberikan sinyal bahwa dukungannya itu adalah kepada Mas Ganjar. Gitu ya. Kemudian juga acara yang di GBK, rambut putih, wajah berkerut, itu kan sebenarnya sinyal dukungan kepada Mas Ganjar. Lagi pula kan kita juga yakin ya, masa sama-sama PD Perjuangan tidak mendukung kadernya. Jadi kader PDIP juga ya? Baru-baru aja. Baru-baru aja. Bulan Mei pas mau pencalekan itu. Ikut jadi caleg juga? Iya. Untuk 2024 pertama kali? Iya. Nah, terus udah gitu akhirnya ya kami bersiap waktu itu. Berarti dukungannya ke Mas Ganjar. Nah, sebagian teman-teman juga sudah diberi brief oleh Pak Jokowi untuk mengawal Mas Ganjar kan? Iya. Mengawal Mas Ganjar, kemudian ya arahnya ke sana. Setelah kami konsolidasi, tiba-tiba Pak Jokowi belok. Jadi kaminya tetap di jalan yang sudah disepakati. Nah, Pak Jokowinya yang belok kan. Gitu. Ada memang sebagian teman-teman yang ikut Pak Jokowi. Kalau orang Jawa bilang itu pecah gesang derek Jokowi. Nah, Mas kan Mas lagi apapun yang kan, terjadi pokoknya saya ikut Jokowi gitu ya. Bang Refli kan kuliahnya di Jogja, pasti tahu tuh istilah itu. Ada yang pecah gesang derek Jokowi. Artinya Pak Jokowi mau kemanapun pasti ikut. Nah, kalau kami ada sebagian yang relawan Pak Jokowi yang memilih sesuatu yang sesuai nilai-nilai. Karena kan dulu Pak Jokowi kan kami anggap kan mempunyai nilai-nilai yang sangat baik. Untuk demokrasi, untuk ya kita lihatlah bahwa ada orang biasa yang bisa jadi presiden gitu ya. Dia tidak punya darah biru partai politik, bukan pengurus
parpol juga, bukan petinggi parpol, bukan ketua parpol. Ya hanya orang biasa bisa jadi presiden. Nah itulah nilai-nilai sebenarnya yang kita ingin nilai egaliter tularkan kepada generasi kami mendatang gitu ya. Tapi kok Pak Jokowinya pindah dukungan. Kemudian juga setelah MK memutuskan bahwa putranya bisa mendaftarkan. Tapi sebelumnya saya potong sedikit. Oke, Jokowi pindah ya. Tapi kenapa Ganjar? Oh pilihannya? Iya, artinya gini, bertahan untuk mencalonkan Ganjar instead of ikut Jokowi. Oh, kalau saya pribadi? Iya. Karena saya melihat bahwa waktu itu kami sudah diarahkan untuk mendukung Mas Ganjar. Kita kan orangnya loyal. Sekali A, ya udah itu kita nggak pindah gitu. Oke. Jadi ke arah sanalah kami memberikan dukungan. Oke, kami itu maksudnya apa? Kami PDIP? Tidak. Sebagian besar relawannya Jokowi. Oke, intinya kan relawan Jokowi. Oke. Relawan Jokowi sudah diarahkan dan Pak Jokowi sendiri yang mengarahkan. Iya. Oke, yang di Borobudur tadi ya. Selain itu juga selain di acara Projo, di acara relawan juga ada pertemuan-pertemuan relawan dengan Pak Jokowi juga yang tidak terbuka dengan ke publik. Iya, yang di istana itu kan juga sebenarnya udah ada diarahkan ke sana. Gitu. Jadi ya teman-teman loh, kok Pak Jokowinya pindah ya? Ya kan kita jadi bingung kan kita arahnya. Jokowi kan beloknya itu bulan Oktober 2023. Iya, pada saat itu MK. Iya, setelah Tapi MK. sebenarnya tanda-tanda bahwa dukungan itu ke Pak Prabowo sih memang udah sejak bulan Mei Juni lah ya. Iya. Gitu. Jadi yang menarik adalah sebenarnya kan sinyal Jokowi tidak konsisten itu bahkan udah kelihatan setahun terakhir loh. Jadi dia tuh mendukung orang seperti teka-teki. Iya. Tapi sebenarnya hints itu kan sudah diberikan ke kami. Oke, dia bahkan secara eksplisit juga sudah disampaikan. Makanya tolong dukung dan kawal Mas Ganjar, sudah diberikan. Oke. Sebagian makanya besar Adian Apitupulu berubah-ubah juga jadinya pernyataan publiknya kan. Dia merasa saya udah tanya sama Jokowi, enggak dia dukung Ganjar katanya. Iya kan? benar. Karena memang secara hint, secara sinyal, secara eksplisit. Verbal speaking juga sudah dinyatakan. Ya kami juga tiba-tiba heran ya Pak Jokowi kok kali ini inkonsisten. Biasanya beliau tuh orang yang sangat konsisten. Persisten. Apa yang sudah diucapkan itulah dipertahankan. Ya, tapi kok tiba-tiba berubah. Nah ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan banyak pihak ya, termasuk kami. Nah jadi sebenarnya pada waktu itu Didi merasa walaupun publik ngomong apapun kita udah pegang omongan Pak Jokowi kan gitu. Iya. Dan waktu itu kan kami diminta untuk mengawal Pak Ganjar. Iya. Nah memang waktu itu mengawal itu adalah supaya Mas Ganjar ini dicalonkan oleh Ibu Ketua Umum. Oke, iya. Gitu. Nah setelah dicalonkan 21 April 2023 kami semakin yakin kan Pak sudah dicalonkan nih Mas Ganjar dan Pak Jokowi hadir kan pada saat tapi pada waktu itu Pak Jokowi kayaknya agak kesel juga itu. Udah nyampe Solo suruh balik lagi. Iya. Kan dia mau Idul Fitri. Emang agak masam ya mukanya ya. Iya. Kelihatan banget ya. Tapi yang anehnya Ganjar dia bawa pulang bareng. Iya. Gitu. Memang karena Mas Ganjar itu kan mau ke Karanganyar kan, karena keluarganya kan di Karanganyar Solo. Jadi pulang ke Solonya bareng Pak Jokowi. Gitu. Nah di perjalanan itu sebenarnya memang rencananya akan mendukung Mas Ganjar. Sampai Rakernas PDI Perjuangan pun juga memberikan statement ke publik. Pokoknya begitu Ganjar Pranowo dilantik jadi presiden, tugas utamanya adalah kedaulatan pangan. Ingat gak Bang? Iya, dia ngomong itu. Iya kan Pak Jokowi ngomong itu. Iya, dia udah nitip itu kedaulatan pangan itu. Kedaulatan pangan itu adalah program utamanya gitu. Nah, terus tiba-tiba setelah keputusan MK inilah. Tapi sebelum putusan MK kan ada tanda-tanda juga. Atau lepasnya pas putusan MK ya? Tanda-tanda ada, tapi kan ketika beliau mengucapkan di Rakernas PDI Perjuangan bahwa tetap mendukung Mas Ganjar, setelah Mas Ganjar nanti dilantik jadi presiden, insya Allah harus langsung menjalankan program kedaulatan pangan. Nah itu kan sebenarnya
Oh ya berarti ya dukung gitu kan. Nah waktu bulan Juni kan juga Pak Jokowi datang di kan PDI Perjuangan bikin acara Bulan Bung Karno kan. Iya. Bulan Juni di GBK. Itu Pak Jokowi datang. Nah sebenarnya dari situ kami melihat sepertinya Pak Jokowi punya kegundahan dari wajahnya. Tidak sesumringah biasanya. Gitu. Mungkin ya sudah ada dilema ya dalam dirinya, akan terus mendukung Mas Ganjar atau pindah gitu mendukung Pak Prabowo gitu. Tapi ya kami tidak bisa menebak-nebak aja waktu itu kan. Karena begini yang saya tahu ya, saya pernah kebetulan one day ya pernah ngomong langsung sama Prabowo. Itu bulan apa Bang? Saya ngomongnya itu tahun 2022 bulan setelah bulan puasa. Jadi saya kan nggak kenal sama Prabowo, makanya kan saya kan nggak pernah masuk tim Prabowo sekalipun kan, nggak pernah melipir kemana-mana kan. Nah itu, tapi dia pengen sekali kenal sama saya, lalu saya diundang. Menurut staf khususnya, kita sendiri nggak tahu Pak Prabowo-nya kan. Diundang lah rame-rame itu, ada 20 ahli itu diundang, ada Rizal Ramli, macam-macam. Ada mantan ketua DPD Irman Gusman, bahkan ada Pak Jimli nggak pada waktu itu. Nah berikutnya lagi. Ahli hukum tata negara nih? Apa enggak. Semua ahli? Semua ahli. Ada ekonom, ada macam-macam lah. Ada Safri Samsudin juga kalau nggak salah. Nah, lalu setelah Lebaran, saya khusus cuma bertiga aja. Saya, Pak Jimli, sama Rias Rasid diundang. Nah, saya sempat nanya sama Prabowo. Saya nggak tahu kenapa dia pengen ngajak saya ya. Mungkin karena saya ada podcast, saya ngomongnya macam-macam mungkin ya. Lalu saya pernah ada rencana untuk podcast sama dia yang tidak pernah terrealisasikan sampai sekarang, ya kan? Ya. Dan sekarang mungkin agak susah juga bagi saya kan untuk minta podcast karena saya orangnya agak keras kepala juga kan. Bagi saya kalau sudah curang, tidak ada bagi saya mau endorsement toleransi, kan. Ya. ada toleransi. Ya. Jadi dia ngomong begini, benar Pak, Bapak mau nyalon, iya. Tapi kalau nggak didukung Pak Jokowi nggak ada gunanya katanya, habisin duit aja. Nah. Jadi kalau menurut saya adalah ya memang at all cost Prabowo akan mengikat Jokowi apapun kontraprestasinya. Iya. Ketika kontraprestasi tertinggi diberikan mencalonkan anaknya, ya ambil sama Prabowo. Nah itu yang tidak mungkin dilakukan oleh Bu Mega kan ibaratnya gitu. Kalau Bu Mega masih melihat kepentingan publik secara luas ya. Iya. Kenapa dipilih Prof Mahfud? Padahal kan yang kita tahu banyak sekali yang pengen jadi cawapresnya Mas Ganjar dengan segala biaya. Iya. Dan banyak tokoh ya yang waktu itu juga kelihatannya sudah mempersiapkan budget yang besar gitu ya untuk ingin menjadi cawapresnya Mas Ganjar. Termasuk, tapi kan Didi kan mau mengatakan termasuk Erick Thohir gitu. Termasuk menterinya Bang Refli dulu. Sopo? Ya itu Menteri BUMN. Oh Rini Sumarno. Enggak. Oh BUMN. Mas Erick Thohir. Oh Erick Thohir ya. Saya nggak pernah Menteri Erick Thohir. Dia Menteri BUMN tapi bukan menterinya saya. Oh iya. Oh udah enggak itu ya? Zaman saya kan zamannya Rini Sumarno. Oh iya gitu. Oke. Nah beliau kan di endorse oleh PAN ya. Mas Erick. Udah siap dana gede lah. PAN itu udah ketemu sama PDI Perjuangan. Sudah mau kerja sama antar partai kan? Iya. Kan sudah ketemu, udah istilahnya kesepakatannya belum terjadi waktu itu. Karena PDI Perjuangan masih mempertimbangkan cawapres lain. Sandiaga Uno juga pengen ngebet kan? Nah Mas Andi juga, apalagi kan P3-nya sudah bergabung. Ya, dia udah melipir-lipir kemana-mana nggak dapat juga. Kenapa Pak Mahfud yang diputuskan? Padahal Pak Mahfud benar-benar 0 rupiah tidak mengeluarkan. Iya, udah pasti tuh nggak ada uang dia kan? Nggak ada sama sekali, dan tidak ada sponsor, tidak ada donatur yang mensupport Pak Mahfud. Karena Bu Mega tuh melihat ini untuk kepentingan publik. Ya udah nggak apa-apa, walaupun kami harus berjuang dengan dana kampanye yang terbatas gitu. Dana kampanye yang sudah di lock sana sini kan? Kalau seandainya Pak Jokowi dukung Ganjar kan tidak di lock kan? Iya. Gitu. Iya benar. Oke. Jadi menarik ya. Walaupun saya mengatakan gini, saya waktu ketemu Rudy Kamri kan,
akhirnya Mas Refli benar tentang Pak Jokowi kan. Dia mengatakan kita ini karena terlalu dekat, semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata nggak tampak. Benar. Kita ini terlalu dekat katanya sama Pak Jokowi hubungannya, sehingga kita tidak bisa melihat sisi-sisi yang negatifnya. Iya. Nah, Mas Refli benar katanya, karena Mas Refli agak jauh jadi bisa melihat. Saya bilang. Iya benar. Saya bilang sebenarnya saya udah ngerti kalau dia itu tidak sophisticated ketika awal-awal, ketika tidak tegasnya terhadap kasus Kapolri awal-awal Januari 2015 ketika dia baru menjabat kan sebenarnya. Pada waktu itu saya kan staf khusus Mensesnek. 4 bulan saya berhenti jadi staf khusus itu karena memang tadi ketika saya menolak, termasuk yang menolak ini, mulai ada serangan dari samping dan lain sebagainya. Komitmen saya kan kebebasan kan. Kalau merasa nggak bebas ya saya lebih baik mundur saja kan. Jadi ada satu hal dia yang menarik adalah gini. Kenapa Ganjar dicalonkan? Salah satunya adalah dia surveinya tertinggi. Pada saat itu ya, 2022 ya. Pokoknya sebelum 2022 lah, ya kan? Iya. Dia baru disalib oleh Prabowo itu 2022 pertengahan ke atas lah, ya kan? Iya. Nah, ketika ada tanda-tanda Jokowi sudah mau melipir ke Prabowo, maka disitulah Prabowo yang menjadi nomor 1. Iya. Dan tiba-tiba lembaga survei yang so-called kredibel ini kan, macam-macam lah, mengatakan itu ya, Burhanuddin Muhtadi, kemudian Denny J.A, kemudian siapa-siapa mengatakan dia, ya kan, apalagi Kodari kan. Saya kok jadi fenomena ini kayak heran kok, sebegitu mudahnya lembaga survei atau survei itu kok bolak-balik, yang darinya jadi nomor 1 jadi nomor 3. Bahkan di sini saya Hasan Nasbi pernah ngomong di sini, 6 bulan terakhir katanya sudah fix, nggak pernah berubah, Ganjar selalu nomor 1 dia bilang. Ya waktu itu baru 2022 awal atau 2021 ya. Tapi maksud saya kok cepat sekali changeable seperti itu. Apakah iya ya kalau saya dukung di Joko, misalnya saya dukung si X, tiba-tiba si X langsung nomor 1. Apakah kan ini tidak ada grand design-nya ya? Gimana Di? Sepertinya ini kita bicara soal Jokowi effect ya. Iya. Jokowi effect itu akan benar-benar berefek ketika seluruh sumber daya itu difokuskan untuk memenangkan perhelatan itu. Kalau dilepas, itu kayaknya enggak deh. Enggak. Termasuk di awalnya di lembaga survei artinya. Jadi itu termasuk salah satu lini juga. Lembaga survei itu sebenarnya yang terdaftar di Persepi ya. Kan ada yang lembaga survei yang belum terdaftar di Persepi. Iya, yang di Persepi itu memenangkan dia semua. Yang tidak memenangkan kan cuma Saiful Mujani aja. Memenangkan juga sebenarnya. Terakhir memenangkan ya? Iya, memenangkan. Cuma tidak se-sophisticated itu angkanya. Oh, angkanya tidak gila-gilaan. Angkanya itu masih di bawah 50%. 49. 50 point something gitu. Enggak, sebenarnya yang lebih luar biasa Oktober itu baru 38 angka dia, 34 bahkan Kodari, 34, 38 baru. Enggak pernah mencapai 50%. Tapi beberapa hari menjelang pencoblosan sudah dikatakan 50-an% sudah oleh Denny J.A pertama kali. Gitu. Iya. Jadi memang ini adalah pemilu yang paling fenomenal ya sepanjang reformasi. Karena itu tadi nepotisme terlihat. Walaupun MK menyatakan tidak ada nepotisme, itu Sontoloyo itu MK ya. Tapi dia kalau orang Jawa bilang ceto welo welo, ceto welo welo, ceto welo welo atau welo welo, ceto welo welo, bahwa itu terlihat sekali gitu. Tapi kan akhirnya ya kita berikan semangatlah kepada pemenang gitu ya, supaya nanti bekerja dengan lebih baik. Dengan tantangan yang besar loh, ini sekarang perekonomian lagi buruk. Tapi begini deh ya, kita bicara objektif ya. Kadang-kadang sih gini, saya tuh sering sekali dikritik orang ya. Wah, saya ini benci sama Jokowi, tidak suka. Enggak ada. Ini enggak ada urusan benci dan tidak benci. Urusan negara ini urusan objektif aja. Kita ini, kalau saya kan, kalau misalnya dari sisi saya ingin demokrasi selamat.
Gak ada demokrasi ngadukan ke Baris Krim Polri tiba-tiba ditangkap, itu kan demokrasi Sontoloyo namanya. Itu satu. Dan itu korbannya banyak itu. Banyak. Ada orang ngelis ya. Saya bisa kasih contoh misalnya korban bagaimana korban Jokowi di dalam masa pemerintahannya dia memenjarakan orang. Nanti orang akan bilang, wah itu bukan Jokowi. Udahlah, kita kan bukan anak kecil ya kan. Kita paham lah yang begitu-begitu ya. Tapi abang nggak pernah kena kasus undang-undang ITE ya? Oh, saya berapa kali diadukan orang. Oh, oke. Terakhir Polda DIY yang memanggil-manggil saya. Tapi bukan undang-undang ITE sebenarnya paling kejam. Undang-undang 1 1946. Undang-undang tentang peraturan pidana yang kemudian diubah. Dinyatakan inkonstitusional oleh MK dalam sebelum atau setelah pemungutan suara, Nah, coba bayangkan ya, ini pada masa eranya Jokowi, ini korban-korbannya ini paling tidak ada bisa 20 orang nih yang tercatat nih. Baru tercatat yang enggak, ini contoh ya, Kiflan Zen, Sunarko, Jumhur Hidayat, Anton Permana, Edi Mulyadi, Gus Nur, Roy Suryo, Sobri Lubis, kemudian Maman FPI ini, Ustadz Haris FPI, Ali FPI, Idrus FPI, Dedi Doradong, siapa ini? Munarman, kemudian Rahmawati, Bunda Mary, Khairul Amri, Hatta Taliwang, Ahanif Alatas, kemudian Habib Bahar, kemudian siapa lagi? Yang dari Habil Marati. Coba bayangkan, ada puluhan orang yang di penjara hanya karena berbeda pendapat. Egy Sujana, Liu Sungkarisma dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya yang saya jaga. Saya menganggap bahwa pemerintah yang memenjarakan orang yang berbeda pendapat itu nggak bisa kita justifikasi. Itu satu. Oke, itu one story. Nah, another story adalah apa concern Didi misalnya dalam kalau mau melihat keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi yang bisa menjadi perdebatan bagi kita. Let's say ekonomi misalnya. Kan saya juga baca-baca kan fundamental ekonomi kita di era pemerintahan Jokowi ini kan tidak seindah yang diomongkan orang. Bahkan sekarang ini pusing Sri Mulyani. Bagaimana mengatur keuangan negara dengan utang yang luar biasa kan. Bayar bunga utangnya aja udah berapa miliar sendiri kan. Berapa ratus miliar sendiri. Lalu apa? Misalnya infrastruktur dampaknya bagi perekonomian masyarakat kan belum terasa kan, gitu. Kalau kelas menengah memang menikmati. Saya kalau pulang ke Palembang pakai jalan tol udah seneng kan. Tetapi kalau kita bicara multiplier effect ekonominya, sejauh mana itu mensejahterakan rakyat? Kan itu pertanyaannya kan. Nah ini kan utang tambah banyak misalnya, utang luar negeri itu 8.000 ya kan, 8.000 triliun. Kemudian utang BUMN 5.000 triliun. Kewajiban-kewajiban, makanya kata Misbahun, itu kita utang kewajiban pemerintah itu sudah 20.000 triliun. Itu which is sama dengan PDB-nya. Nah, itu kan nggak sehat ekonomi. Karena katanya yang sehat tuh maksimal 40% dari PDB kewajiban itu. Jadi apa gitu. Jadi, wah itu selalu yang ditunjuk infrastruktur gitu. Padahal kan bukan itu. Korupsi contoh misalnya. Itu poin kita ketika ditinggalkan SBY 34 skor kita. Setelah 10 tahun 34 lagi. Nggak berubah ya? Nggak berubah. Jadi Jokowi pernah menaikkan skor itu sampai 40. Turun ke 37, naik ke 38, terjun bebas jadi 34 lagi. Dan 2 tahun terakhir 34. Padahal SBY menaikkan skor korupsi itu dari 20 ke 34, which is naik 14 poin kan. Jokowi dari 34 ke 34 lagi. Nggak berubah berarti. Nggak berubah. Lalu indeks kebebasan misalnya. Kebebasan Freedom berpendapat. House mengatakan kita bukan lagi negara demokrasi, tapi partly demokrasi, partly free. Jadi separuh aja bebasnya. Nah, saya kan bertanya apa setelah 9 tahun ini kita sebenarnya negara yang maju atau negara makin mundur, regresif. Pak Jimli misalnya yang objektif mengatakan demokrasi kita regresif, mundur. Walaupun Pak Jimli melipir sedikit ke Prabowo, tapi dia objektif ketika di Melbourne. Nah, sebagai orang yang hampir 10 tahun mengendorse Pak Jokowi, apa kelebihan benefitnya Pak Jokowi sebagai pemimpin kita ya? Saya kan bingung gitu Bang jadinya. Refli ingat nggak program Nawacita kita yang
2014 itu jadi jargon utama kampanye Pak Jokowi. Revolusi mental kan. Revolusi mentalnya itu ada terrealisasi nggak sekarang? Mental kita tambah gak karu-karuan. Justru itu yang saya tanyakan. Dan saya berani terus terang. Terakhir kali saya dipanggil ke istana itu 2016. Jadi ada pakar-pakar hukum dipanggil setelah saya berhenti sebagai staf khusus. Sampai 2016 sebelum saya mengkritik Presiden Jokowi masih dipanggil. Alexander Lee itu masihlah ngundang. Ngundang itu pun bukan ngundang khusus, ngundang rame-rame. Jadi ada 20 pakar hukum. Begitu saya ngomong, saya bilang yang membedakan Pak Presiden dengan yang lainnya adalah tagline revolusi mental, saya bilang. Tapi nggak jelas ukurannya, saya bilang. Iya. Revolusi mental itu kalau kita bikin program itu harus measurable, kan begitu, harus terukur. Apa ukuran revolusi mental? Yang sederhana misalnya, apakah kita suka ngantri misalnya, apakah kita buang sampah tidak sembarangan lagi, kan enggak, apakah korupsi misalnya turun gitu. Jadi dua hal yang saya mention, revolusi mental dan pemberantasan korupsi. Saya bilang pada waktu itu, Bapak yang harus memimpin langsung pemberantasan korupsi, tapi Bapak butuh instrumen penegak hukum kan. Cuma penegak hukum kita ini dari 101 yang korup, saya bilang kan. Wah, alhamdulillah setelah itu nggak pernah diundang lagi. jadi saya ngomong apa adanya, nggak hanya di belakang, di depan Pak Jokowi langsung. Kalau menurut saya ya, revolusi mental itu di era Pak Jokowi lah ketika Pak Jokowi jadi gubernur. Sampai era Ahok ya. 2017 dari 2012. Dan itu saya termasuk yang appreciate kan? Iya, jadi kenapa? Karena ya di kantor-kantor kelurahan, kecamatan itu benar-benar petugasnya tuh standby, kemudian cepat kerjanya, tidak ada pungli, itu benar-benar bagus. Tapi setelah itu, dan saya kan nggak pernah mengkritik itu. Iya. Justru saya yang mengendorse kan, makanya 2014 saya kan dukung Jokowi. Iya. Gitu. Tapi setelah itu untuk level nasional kayaknya kurang ya. Kurang terrealisasi gitu. Padahal sebenarnya untuk di level DKI Jakarta itu udah bagus banget pada saat itu. Kenapa begitu? Saya ingat Ben Bland kalau nggak salah ya mengatakan bahwa Jokowi ini manajer, bukan ideolog, bukan pemimpin yang punya abstraksi. Dia tuh manajer, eksekutor. Nah, Anda kalau mengeksekusi lingkup wali kota bisa katanya. Itu lingkup kota. Jadi dia bilang Jokowi ini levelnya wali kota tapi jadi presiden. Iya. Nah, bisa. Tapi kalau sudah untuk presiden kan Anda tidak hanya eksekutor tapi abstraksi kan, karena dia pemimpin, ideolog kan. Nah, itu yang dianggapnya Jokowi tidak punya gitu. Iya. Lagi coba kita bacakan dia. Tapi ngomong-ngomong, Anda menyesal nggak sih dukung Jokowi selama 9 tahun? Mungkin beberapa bulan terakhir ini sedikit kecewa ya. Menyesal tidak ya, karena kalau kita memilih kalau menyesal dalam politik itu aneh. Apa kecewa lah, kecewa. Kecewa. Kecewa tentunya setelah Pak Jokowi berubah. Demokrasi kita semakin runtuh menurut saya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak pihak gitu. Kenapa Pak Jokowi kalau orang Jawa bilang senja kalaning, di usia yang sudah maghrib atau sudah senja ini, udah mau tenggelam mataharinya. Kok legacy yang ditinggalkan itu tambah buruk. Iya, itu yang sebenarnya kita sesalkan. Kita kecewa, kenapa ya? Kan awalnya sudah sangat baik gitu ya. Kalau mau jujur ya, Jokowi itu baik, itu hanya pada 4 tahun pertama aja. Selanjutnya? Selanjutnya nggak karu-karuan sudah mulai. Iya, ketika dia sudah mulai memasukkan Bobby, sudah memasukkan Kaisang. Itu kan tahun 2019, periode kedua Bang. Iya, tapi 4 tahun pertama. Mantap, ya berarti. Tapi ketika tahun kelima udah mulai dia siap-siap kan? Sudah siap-siap untuk terpilih kembali, sudah siap-siap memasukkan anaknya dan lain sebagainya dalam pemilu-pemilu kan? Iya. Gitu. Karena persiapan kan sebelumnya dilakukan sama dia. Dulu kita tahu yang namanya itu, saya nggak mau nih katanya berpolitik kata Gibran kan? Sekarang boro-boro. Iya benar. Apalagi yang mau disampaikan, Nanti saya jadi sebenarnya gini,
relawan yang akhirnya berbeda jalan dengan Pak Jokowi itu kan sekarang dibuang-buangin. Teman-teman yang masih di BUMN juga dipecat-pecatin gitu, yang masih menjabat di beberapa instansi lembaga, kementerian lembaga itu juga dibuang-buangin gitu ya. Menurut saya itu nggak healthy ya. Kenapa kalau kita berbeda jalan itu, kenapa harus menegasikan kemampuan profesional seseorang gitu ya? Misalnya kayak Bang Relvi kan punya kemampuan hukum tata negara yang mumpuni gitu kan. Yang dibutuhkan di beberapa instansi pemerintah mungkin ya, atau di BUMN gitu ya. Untuk jabatan-jabatan strategis, tapi karena berbeda pendapat itu akhirnya dibuang gitu ya. Jadi teman-teman lain kan banyak yang seperti itu. Ya, yang kata orang, kenapa diberhentikan? Karena nggak becus. Karena nggak becus gitu, ya kan? Padahal sebenarnya hanya berbeda jalan aja. Karena terlalu becus makanya diberhentiin. Nah, ya kita sih berharap nanti di eranya Pak Prabowo masih mau berharap. Boleh lah sebagai anak bangsa. Kalau nggak kita pindah negara dong. Kalau saya ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Kalau saya terus terang saja hampir pada sebuah keyakinan bahwa udah apatis banget kayaknya Abang ya. Bukan apatis. Saya ini pakai hukum natural. Jadi gini, kalau Anda hulunya rusak, hulunya hitam, susah sekali hilirnya bersih gitu loh. Kalau hulunya sudah hitam, susah sekali hilirnya bersih. Karena saya menganggap bahwa Prabowo Gibran menang dengan cara curang. Ya kan? Mulai dari putusan MK dan lain sebagainya, bansos dan lain sebagainya. Mulai dari, kemudian juga menurut saya ada juga lah komunikasi menekan ke Mahkamah Konstitusinya. Karena terbukti ketua MK melipir kan. Nah, saya berpikir apakah bisa orang yang menang dengan cara yang tidak baik ini tiba-tiba di hilirnya baik. Saya meragukan itu karena saya pakai hukum alam aja. Ini kan hukum, ini ibaratnya kalau pakai agama itu sunatullah. Sunatullahnya begitu. Anda kalau masuknya baik, insya Allah keluarnya baik. Tapi jarang sekali orang masuknya tidak baik, keluarnya baik gitu. Yang ada adalah masuknya baik, keluarnya tidak baik. Nah itu. Nah, tapi itu kan determinasi saya, determinasi apa ibaratnya, determinasi sejarah, determinasi waktu. Nah, tapi saya berharap mudah-mudahan saya salah, oke? Jadi kan saya ada juga harapannya kan, mudah-mudahan salah. Tapi omongan saya itu hampir akan betul ketika belum apa-apa sudah ribut mengenai pembagian jabatan. Sekarang coba bayangkan, kementerian mau dibengkakkan dari 34 ke 40. 41. Ya, saya bilang 40 lah ya, 41 lah misalnya. Nah, apakah Anda berpikir bahwa Prabowo serius untuk mengelola negara ini ketika dia bagi-bagi jabatan itu? Kan nggak serius jadinya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia membungkam semua orang agar tidak ada lagi oposisi di situ, bagi-bagi aja. Statement beliau kan juga, kalau nggak mau kerjasama jangan ganggu loh. Yang di dalam koalisi itu justru lebih banyak mengganggu nantinya. Makanya, gitu loh. Kok yang di luar malah saya sepakat dengan omongannya Luhut, toksik jangan ini. Itu kalau kita lihat toksik semua. Yang di dalam malah seperti itu ya. Coba bayangkan, ketua-ketua umum partai politik sengaja kan dipelihara oleh Pak Jokowi dengan masalahnya kan. Iya. Saya Nasdem, Joni Plate sama Syahrul Yassin Limpo itu nggak akan diapa-apain seandainya Nasdem tidak mencalonkan Anies, kan begitu sederhananya. Iya, benar. Nah sekarang, let's say kalau kita mau bilang Zulkifli Hasan, kalau dia melipir kemana-mana udah lama diproses. Iya benar. Erlangga Hartarto Udah diproses. sempat diproses. Iya. Tapi terus? Ya karena dia mau melipir-melipir. Iya kan? benar. Begitu di proses balik lagi stop. Hovifah ingat nggak? Iya, udah sempat diperiksa tuh. Oh iya, sempat periksa, langsung menyatakan dukung Prabowo. Iya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kira-kira ya Prabowo masih pakai orang-orang itu nggak? Masih Bang. Nah, bagaimana Anda mengatakan bisa benar negara ini? Saya tidak mengatakan benar. Maksudnya berharap. Iya, bagaimana bisa berharap? Lebih baik. Kan, gimana caranya? Semua orang harus punya harapan. Kita harus mempunyai harapan. Walaupun sebenarnya jauh dari angan-angan. Tapi harapan itu kita gantungkan kepada pemimpin kita. Ya kan? Karena
kalau kita nggak suka dengan pemimpin kita, ya udah pindah negara aja, gitu kan sebenarnya kan kesimpulannya kan? Bukan nggak suka. Saya ini rasional dan objektif. Jadi kalau gini, kita harus bedakan antara harapan dengan pemikiran yang critical thinking. Kan kalau kita mengatakan bahwa pemimpin itu akan membawa kebaikan, harus ada indikatornya. Indikatornya adalah track record. Satu, saya tidak melihat track record itu. Oke? Orang mengatakan Prabowo tegas di mananya? Dalam kasus apa dia kemudian tegas? Justru dia tidak tegas. Ketika pendukungnya misalnya dikriminalisasi, nggak ada pembelaannya. Oh iya, itu pendukungnya Pak Prabowo semua ya? Yang kemarin itu masuk penjara. Oh iya. Iya kan? Dulu kan 2019 mereka kan dukung Prabowo semua. Kecuali Refli Harun nggak pernah dukung. Even Rocky Gerung pun kan sebenarnya lebih dekat Jumhur Hidayat dukung Prabowo 2019 di penjara juga kan. Sagan dan Nenggolan. Iya benar. Ya kan? Habib Rizik. Iya. Kan pendukung Prabowo semua itu. Iya. Oke, satu. Oke. Pada waktu itu saya Menteri Pertahanan. Padahal kan Menteri Pertahanan itu jabatan tinggi. Kan punya bargaining dong Anda. Oke. Berikutnya adalah kita mau lupakan track record, ya kan? Oke, kita akan ke depan. Saya udah mencium bau-bau bahwa yang namanya jabatan kementerian ini akan dibagi-bagi. Iya, pasti dibagi-bagi. Iya, jadi nggak bisa kita bilang ke bahwa orang yang mau bekerja sama, ya kan? Iya. Lalu di mana ininya? Harapan itu di mana? Digantungkannya di mana? Ke orang-orang baik yang diakomodir masuk. Jadi gini loh Bang Refli. Gini loh. Kemungkinan yang akan diakomodir membantu presiden terpilih ini adalah parpol pendukung, pengusung dan pendukung. Kemudian parpol yang melipir. Parpol yang last minute melipir. Ya, seperti Nasdem dan PKB. Ya udah kita anu aja. Bahkan PKS pun tertarik juga, tapi PKS tidak mainstream ya. PKS itu cuma sekjen yang paling ngotot. Gitu. Nah, tapi kan juga katanya akan diakomodir profesional yang punya rekam jejak baik. Iya. Ya kan? Nah, kita bolehlah berharap pada mereka kalau diakomodir. Sekarang put on the table. Ya. Siapa yang paling berpengaruh di Republik ini selain presiden? Presiden? Bukan, selain presiden. Presiden? Istrinya presiden? Bukan. Kalau kita bicara kabinet kan pasti orang-orang yang punya. Serius banget sih Bang. Enggak. Bener, ini harus serius kan? Ayo minum dulu deh kopinya. Ya. Ini harus serius kan? Gitu. Maksud saya kita kan nggak boleh ngomong masa depan bangsa ini tidak serius kan? Bang, selain presiden yang paling berkuasa, istrinya presiden lah. Bukan. Oke, itu kan istrinya kan belum ada kan? Iya. Maksud saya begini. Kalau Abang misalnya tuh ditegesin banget soal itu. Misalnya begini. Misalnya ini ada yang direkrut Zulkifli Hasan, ya kan? Kemudian Erlangga Hartarto. Nah, udah dengar belum yang diusulkan oleh PAN? Siapa yang akan jadi menteri? Siapa? Eko Patrio, iya kan? Terus ada Raffi Ahmad, ya kan? Nah, artinya ini orang-orang baru yang Abang boleh berharap nggak sama teman-teman yang Enggak. Kenapa saya nggak berharap? Karena nanti di dalam kabinet itu yang berpengaruh itu senior minister. Sekarang pertanyaannya, Pak Luhut di sana lagi nggak? Bukan, enggak. Erlangga akan tetap di sana kan? Oh iya. Zulkifli Hasan tetap di sana. Sekarang misalnya Eko Patrio ngomong A, kata Zulkifli no, B. Kira-kira ngikut nggak? Oh, maksudnya ketua umum parpolnya? Iya. Yang misalnya kita anggap toksik misalnya. Iya. Coba bayangkan, bagaimana dia bisa? Saya dulu berpikir saya kasih contoh kecil misalnya. Kurang apa Teten Mas Duki track record di masyarakatnya kan? Sebagai aktivis anti korupsi. Tapi begitu dia masuk pemerintah, ternyata skor korupsi 3-4. Tetap. Artinya dia tidak memberikan pengaruh apa-apa yang signifikan. Mungkin dia di kementeriannya tetapi dalam kumpulan kolam ministers itu, dia hanya anak bawang. Iya. Sehingga dia tidak memberikan efek yang signifikan. Karena yang signifikan tuh Luhut, Erlangga, Erick Thohir. Jadi either Anda ketua umum partai politik atau Anda pengusaha. Itu aja. Iya. Nggak ada aktivis itu yang kemudian besar pengaruhnya. Iya.
You name it. Mana aktivis yang besar pengaruhnya di dalam inner circle Presiden Jokowi? Memang kalau udah masuk ke dalam sistem, dia akan tergulung oleh sistem itu. Kalau hanya ya sendirian bersuara gitu, mana didengar orang, didengar sistemnya itu kan. Atau dia menikmatinya. Ya mungkin juga. Nggak mau ngambil resiko. Iya itu dia. Iya kan? Dia karena dulu ada orang yang risk. berani ngambil resiko, misalnya Denny Indrayana waktu jadi, walaupun dia cuma menteri doang ya, waktu itu dia wakil menteri, kan dia menjadi dekat dengan civil society untuk anti korupsinya kan, sampai dia kemudian dikriminalisasi juga, sampai menteri senior, saya nggak sebut namanya, kamu Denny ya, kamu akan berhadapan dengan saya. Sampai begitu? Iya, ada menteri senior yang ngomong begitu karena zaman Pak SBY. Iya, karena dia nyebut-nyebut perusahaan menteri ini ngemplang pajak dan lain sebagainya dalam kaitannya dengan kasus Gayus Tambunan misalnya. Oh yang dulu ya, oke, ingat. Nah, kan paling tidak ada keberanian. Kenapa dia ada keberanian? Karena dia nggak punya tanggungan yang banyak ya kan, nggak punya partai politik, bukan pengusaha yang ingat nggak dulu Pak Jokowi ngomong? Iya. Saya tidak punya dosa masa lalu. Iya. Tapi dosa masa depan. Masa lalu nggak punya, tapi masa sekarang dan masa depan dia punya. Gitu. Tendensius banget. Enggak. Ini serius loh, Dik. Kalau mau serius itu begini. Anda nganggap Pak Jokowi nggak ada dosanya? Ya ada lah, masa nggak ada? Saya tanya tuh KM50 misalnya. Kalau kita bicara tentang tentang pelanggaran HAM, Kanjuruhan. Itu kan terjadi. Ada ratusan orang meninggal pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam konsep HAM kan ada by commission, melakukan, atau by omission, membiarkan. Sebagai presiden kan seharusnya dia pembiaran kan jadinya. Tuh satu. Pengkhianatan terhadap konstitusi misalnya. Berkali-kali. Campur aduk misalnya mendapatkan data intelijen mengenai partai politik itu kan nggak boleh. Dan dia ngomong statementnya explicitly. Dia bicara itu. Padahal kalau di luar negeri itu sudah dianggap mencampuri urusan rumah tangga partai politik lain dan itu bisa di-impeach oleh Amerika. Bayangkan. Iya. Jadi Presiden Richard Nixon itu mau di-impeach karena dia menanam alat sadap di tempat Demokrat. Itu mau di-impeach, bayangkan. Akhirnya sebelum di-impeach dia mengundurkan diri. Nah di kita Presiden mengatakan kalau dia nerima semua data, saya tahu semua partai politik itu mau kemana, hasilnya apa dan lain. Kan gila namanya. Iya. Gitu, nggak diapa-apain loh. Oke, itu di bidang pemberantasan korupsi, ya nggak ada masalah. Nggak ada perubahan. Memang nggak, bukan. Skornya memang nggak ada, bukan hanya skor. Memang nggak ada masalah dengan putra putrinya. Coba dicek, ya kan? Jadi ini hal yang menurut saya luar biasa. Apalagi Dik. Nanti pemerintahan selanjutnya apakah itu akan diungkap atau? Ya, pesimis ya Bang? Pesimis ya. Itulah sebabnya Jokowi memerlukan pemerintahan baru yang mengendorse dia sebagai bahan perlindungan, protektor. Nah makanya orang sekarang bicara tentang KPK. Ingat di era Jokowi lah KPK dilumpuhkan. Sampai kemudian ketua KPK-nya jadi korup, bayangkan. Anggota KPK-nya melanggar kode etik dan lain sebagainya. Kan gila. Kalau dulu Abraham Samad sama BW kan dikriminalisasi. Kalau ini bukan dikriminalisasi, memang kriminal betul. Gitu. Iya. Perilaku SYL itu bayangkan. Gila banget kemana-mana. Sekarang pertanyaannya adalah menteri kayak SYL itu cuma satu atau banyak di Indonesia ini? Ya yang ketahuan makanya semakin menggila kan baru dia doang kan. Iya, tapi sebenarnya kita nggak tahu yang lainnya. Dia untuk memberikan efek jerah kan kepada Surya Paloh CS kan. Awas loh, kamu malah melawan ini. Akhirnya kan ampun kan. Atau jangan-jangan Surya Paloh mau serang balik Jokowi melalui Prabowo, kita nggak tahu. Ya itulah asiknya di antara elit politik kan, lama-lama omon-omon doang soal cinta negara dan lain sebagainya. Intinya adalah pertarungan elit juga. Jadi pertarungan itu antara oposisi dan bukan oposisi, tapi within the inner circle juga mereka berkelahi juga kan. Iya. Di kita bacakan komentar Sobat Era sekalian ya. Iya. Kita bacakan ini.
Katanya nih, Bang Refli kehabisan bintang tamu sehingga mengundang yang masih abu-abu, belum 100% kadrun, yang kurang ajar. Ini bahasa yang suka digunakan oleh Didi McCall ya kan, waktu atau Dennis Regar ya kan. Kemudian Bung RH kok malah yang jadi narsum. Ini juga makanya saya udah dikritik ya, nanti Didi ngomong lebih banyak ya. Kalau mau jujur banyak yang korup di rezim Jokowi, ya kan? Yeah. Kemudian ikutilah gaya konsisten Presiden Rusia. Dia yang berani melawan Barat dengan segala strateginya. Itu kehebatan pemimpin Rusia. Pemimpin harus contoh Presiden Putin, tegas. Enggak juga ya. Rusia beda lah sama Indonesia. Rusia mantan negara adidaya ya kan? Gitu. Kita berharap kebaikan Tuhan, teruslah berdoa. Ini udah putus asa nih kayaknya ya. Dia kan. Bang Refli Harun lebih baik kakaknya yang jadi interviewer dan RH yang diinterview. Ini karena saya kebanyakan ngomong ya kan. Dari tadi RH yang banyak omong ya kan. Karena Didi kan masih belum bocor soalnya, masih hati-hati dia kan. Kalau saya udah bocor soalnya. Oke. Saya selalu Bung RH. Inilah channel yang mewaraskan anak bangsa. Kata yang pro, yang kontra enggak ya kan. Bersyukur berkat Pak Jokowi jadi bisa banyak bikin konten. Ini terlalu merendahkan dia. Ini orang bodoh juga menurut saya ya. Kadang-kadang orang nggak paham. Kita mengkritik itu bukan Jokowi, yang kita kritik itu pemerintah atau presiden. Nanti kalau Jokowi sudah tidak berkuasa lagi, nggak ada saya ngerti Jokowi lagi. Saya kritik Prabowo. Bukan individunya. Bukan individunya. Tapi jabatan yang iya, because he is the president. Kalau dia bukan presiden nggak penting. Gitu. Ini kadang-kadang orang nggak bisa membedakan antara presiden dan pribadi. Saya nggak terlalu peduli Jokowi anaknya berapa, gaya rambutnya seperti apa, ya kan? Ini perlu juga. Saya tidak percaya Mega. Dulu Jokowi bantu Ganjar curang sampai ada fakta integritas PJ gubernur harus menangkan Ganjar. RH dan RG dipersekusi, itu kader PDI pelakunya. Sekarang Jokowi curang untuk Wowo, baru keluar-keluar merasa terzalimi. Ini agak ngeki juga deh ya. Karena dulu saya dipersekusi sama Rocky, memang kader-kader PDIP yang laporin ya. Yang ngelaporin ya kan. Tapi saya terus terang saja ketika ada yang dilaporkan batu bara itu, saya malah bela. Saya tuh paling tidak suka orang lapor-lapor. Karena Anda ini mau berdemokrasi atau apa? Iya. Demokrasi itu bersedia untuk berdebat dan berbeda pendapat ya. Narasumbernya nggak lepas, nggak berani total. Ini kelihatan nih, masih mikir ini kan. Rakyat tidak bisa berbuat apa-apa tentang negara kecuali para orang zalim pada mati. Baru yang jujur bisa memperbaiki nasib rakyat. Udah skeptis banget. Oke deh, silakan deh. Ditanggapi secara umum dan hal-hal yang barangkali mau disampaikan. Karena banyak bengongnya Didi. Nggak bengong lah, karena kan aku menghargai ini tuan rumah. Oh jangan, justru saya yang harus mendengarkan lebih banyak dari Didi. Coba silakan. Iya, kalau tidak lepas ya mungkin karena aku terbiasa jadi interviewer ya. Jadi sebenarnya jadi narsum itu jarang. Dulu zaman Pak Jokowi masih jadi gubernur, mungkin presiden di awal-awal 2014 itu iya. Tapi sekarang udah jarang. Lalu kenapa positioning saya itu masih di tengah-tengah? Karena memang kita butuh penyeimbang ya memang di pemerintahan selanjutnya. Tetapi penyeimbang itu kan tidak harus totally kontra gitu. Ada hal-hal di mana memang kita perlu apresiasi ya kita apresiasi, kita perlu kritisi ya kita kritisi gitu. Jadi memang penyeimbang yang konstruktif lah gitu. Dan mungkin posisi aku seperti itu. Kalau posisi yang totally kontra, udah ada Bang Refli, udah ada Rocky Gerung, udah ada Jumhur Hidayat gitu, teman-teman yang memang spesialisasinya di sana gitu. Nah, kalau menurut saya kita jalani aja dulu akan seperti apa ke depannya, sambil kita terus memberikan masukan-masukan yang konstruktif, kritik jika perlu gitu. Tetapi kritik yang konstruktif, kan ada orang yang mengkritik
tidak ada solusinya, tidak memberikan solusi. Kamu nggak boleh gitu, terus bolehnya gimana? Nggak tahu gitu. Jadi kita juga memberikan kritik dan alternatif solusinya seperti itu. Oke, ada bilang Bung RH dikirim spion cewek. Salah, ini yang ngundang saya, bukan dia yang mau datang ke sini, yang ngundang saya ya kan, gitu. Saya tanya hal-hal yang barangkali jawabannya singkat-singkat gitu ya. Yeah. Gini, harus singkat-singkat ya. Coba sebutkan apa yang menurut Didi yang paling berhasil di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Infrastruktur, oke ya. Walaupun dengan sedikit, dengan berbagai kekurangannya ya, karena kan kalau infrastruktur itu dipercepat, tentunya ada hal-hal yang harusnya di proses itu dijalani, tapi kan banyak yang di bypass. Nah sekarang mungkin baru terlihat gitu masalah-masalah di titik-titik di mana kita harus, jadi kayak misalnya pembangunan jalan tol, karena abang kan pernah ada di industri itu, jadi ada beberapa proses yang harus dilewati supaya proyek ini bisa cepat jalan. Nah proses-proses yang dilewati itulah sekarang baru terlihat masalah-masalahnya ada di mana gitu. Oke. Jadi kalau kita mau mengapresiasi, memang ya ada terobosan-terobosan di situ, percepatan, akselerasi pembangunan jalan tol dan lain sebagainya. Ya itu keberhasilan, ketidakberhasilannya dampaknya. Dampaknya benar. Utang luar negeri gila-gilaan. Dan pembangunan infrastruktur mahal sekali. Mahal sekali dan karena akhirnya juga banyak. Dan akhirnya BUMN kita yang mengurusi itu udah megap-megap. Iya. Sekarang. Saya kasih contoh BUMN jalan tol yang namanya Waskita. Iya. Toll Road. Itu nggak kerokoran tuh, bleeding melulu itu. Iya. Nah, cuma kan orang ini kan selalu berpikir, oh iya ada pembangunan. Iya, tapi IKN misalnya kan. Sekarang saya taruhan sama Didi, IKN saya kira nggak akan dilanjutkan tuh sama Prabowo dengan budgetnya besar sekali. Makanya. Dan nggak masuk akal kan? Iya, mungkin urgensinya nanti di era Pak Prabowo akan menjadi tidak urgent lagi gitu kan, kita nggak tahu. Jadi Prabowo tetap di Jakarta. Suruh Gibran ke sana katanya gitu ya kan. Oke. Jadi gini, ini nasihat ke Didi kepada, katakan lagi nih, kepada siapapun yang melihat pemerintahan Presiden Jokowi, pemerintahan Presiden Jokowi yang mau berakhir sebaiknya apa, dan menatap pemerintahan Presiden Prabowo seperti apa. Nih nasihat dari seorang Didi. You can talk independently. Oke. Sebenarnya hanya masukan ya, kalau nasihat mungkin siapa gue gitu ya, sehingga mesti kasih nasihat, tapi masukan sedikit bahwa menurut saya Pak Jokowi kan akan segera purna tugas. Nah purna tugas itu kami berharap Pak Jokowi purna tugas dengan elegan gitu ya, artinya ya biarkan proses regenerasi ini berjalan dengan natural, ya tidak di-create sedemikian rupa sehingga terlihat oleh publik bahwa Pak Jokowi tidak ingin kehilangan kekuasaannya, gitu, karena tidak ada kekuasaan yang abadi. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jangan mau terus-terusan gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya ya sedikit masukan dari kami-kami yang 10 tahun terakhir ini menjadi pendukung setianya Pak Jokowi. Gitu. Pendukung setia yang kemudian tidak disetiain ya, diselingkuhin. Diselingkuhin. Apa ya kan? sih pokoknya? Apa sih yang diselingkuhin ya? Oke, itu untuk Jokowi. Kalau untuk menatap pemerintahan Prabowo baiknya gimana? Pak Prabowo mungkin lebih bisa mengakomodir orang-orang yang profesional ya. Walaupun banyak mengkritik gitu ya, tapi dilihat profesionalismenya, rekam jejaknya, karya-karyanya, dan karakter individu itu apakah bisa membantu di pemerintahan yang selanjutnya atau enggak. Karena kita dari dulu berharap Pak Jokowi itu membuat zakon kabinet kan. Di periode pertama mungkin terlihat lebih banyak yang profesional daripada politisinya. Kalau mau dia tetap ketua umum partai,
suruh berhenti. Exactly, dulu kan berhenti. Tidak boleh rangkap jabatan. Sekarang malah boleh dicari rangkap jabatan apa aja, sebanyak-banyaknya, serangkap-rangkapnya gitu. Gitu. Nah, ini sebenarnya yang harus di era Pak Prabowo itu harus ya sebaiknya tidak merangkap jabatan. Kalau sudah ada di kabinet itu ya fokus bekerja di situ gitu kan. Kalau ini kan boleh merangkap jadi ketua ini, ketua itu segala macam gitu kan. Yang akhirnya tidak fokus gitu. Kalau kita kaitkan dengan saya tuh sebenarnya yang paling mengkhawatirkan tuh brutality di dalam pemilu sebenarnya. Kejadian ini akan berulang kembali 2029 kalau seandainya kekuasaan menggunakan segala cara untuk memenangkan kontestasi kan. Iya. Kemarin sempat merasa nggak itu? Kan ikut juga kontestasi di Pileg kan? Iya. Oh iya, sangat. Money politics itu luar biasa. Nggak jadi kegundahan biasa. Itu? Pasti jadi kegundahan. Dan ya sebenarnya sih banyak akhirnya ya caleg-caleg itu yang ya udahlah kalau gini kita balik aja lagi ke sistem tertutup. Ya kan? Kalau terbuka ini benar-benar money politics yang udah nggak rasional gitu. Oke, itu kan Pileg. Tapi Pilpres orang kan melihat. Pilpres juga money Pilpres gila-gilaan, tidak hanya money politik. Kalau money politik kan pakai uang sendiri, ini kan pakai uang negara kalau. Nah, itu sebenarnya kemarin itu kita berharap MK akan membuat keputusan yang tidak hanya dari sisi angka kan. Tapi juga dari sisi etik juga dipertimbangkan bahwa yang namanya intervensi dari presiden pada saat Pilpres itu kan cetol belo-belo, tapi kan ternyata itu dinegasikan gitu loh oleh kira-kira berani MK membuat sebuah putusan yang mengalahkan kekuatan istana? Nggak berani. Itu persoalannya. Iya. Itu persoalannya. Karena semua tersandra, Bang. Iya. Jadi kalau seandainya politik sandra menyandra ini ngeri-ngeri sedap rupanya. Jadi persoalannya di sana. Akhirnya saya mengatakan kalau seandainya kita ada hakim yang 3 mendukung, kan dibiarkan. Yang penting as long as tidak mayoritas. Iya, benar. Kemarin 4 harusnya kan? Harusnya 4. Nah, kalau 4-4 kan menang. Karena ada ketua. Iya. Nah, tetapi kenapa tidak menang? Ya sederhana, di marking lah. Iya, benar. Jadi saya bilang, itu sebenarnya kalau mau jujur itu deh yang mengkhawatirkan saya. Ya. Sama Bang, itu kekhawatiran kita semua lah. Waduh, jadi selama demokrasi ini tidak berjalan secara normal, selama orang ingin mengambil kekuasaan dengan cara apapun, maka demokrasi itu nggak pernah hidup. Hulu dan hilir itu akan selalu konsisten. Kalau di hulunya busuk, ya kan, saya mengkhawatirkan hilirnya akan sama aja. Iya. Karena kan teorinya kan sudah saya katakan tadi kan, kalau hulunya baik, hilirnya belum tentu baik, tapi mudah kesempatan baik ada. Kalau hulunya buruk, jarang sekali tiba-tiba hilirnya baik gitu. Iya. Gitu. Kan itu kan kita bicara processing kan. Iya. Ya sudahlah, tapi ya bagaimanapun barangkali kita tetap harus optimis ya kan. Optimiskan. Optimis di antara hal-hal yang membuat kita pesimis. Silakan closing statement. Tapi di era channel ini closing statement tuh bisa ngomong apa aja. 1 jam juga boleh. Oh gitu ya. Sudah closing statement ke sana ya. Tapi ininya ada ini. Nah, oke. Nah, kita. Channelnya Bang Refli Harun yang sangat luar biasa fenomenal ini. Para netizen yang budiman, pemirsa channelnya Bang Refli Harun, kita terus berada di luar pemerintahan dengan memberikan masukan yang konstruktif, kritik yang solutif, dan jangan lupa subscribe, komen, dan share, jangan lupa. Terima kasih. Ini terlalu baik ini anunya, bintang tamunya. Saya suruh closing statement, menyampaikan apa aja malah mengajak promosi ya. Tapi anyway, terima kasih. Jadi sahabat era sekalian, buat Didi juga bahwa kita tidak berpretensi bahwa kita benar, ya kan?
Tetapi yang paling penting adalah one thing for sure, kita harus jujur. Ya, jujur mengatakan apa. Nah, cuman di Republik ini orang jujur itu yang gampang dipenjara. Iya, justru itu. Jadi orang culas ya kan, orang korupsi itu malah ditemani ya, orang jujur itu malah jadi cepat sekali diberhentikannya ya kan. Iya benar. Tetapi kita bangga kalau misalnya ternyata negara kita banyak orang-orang toksik dan kita keluar dari lingkungan yang toksik itu, ya harusnya kita senang, bangga kan. Nah, mudah-mudahan nanti walaupun saya selalu mengatakan, saya bahkan agak ekstrim, haram hukumnya mengakui pemerintahan yang didapat dengan cara curang. Kalau saya itu bagian dari keyakinan tidak hanya horizontal tapi vertikal ya kan. Nah, tetapi ya kita kasih kesempatan karena dia sudah menjadi pemimpinnya, silakan buktikan bahwa Anda memang layak memimpin kita, Anda layak mensejahterakan rakyat Indonesia, memegang tongkat komando untuk mensejahterakan, melindungi, mencerdaskan gitu. Nanti akan kita lihat ke depan. Makasih Dea. Thank you. Ini udah lewat hampir setengah jam dari komitmen ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.